Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan soal-soal numerasi untuk persiapan menghadapi tes substansi PPG calon guru tahun ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 6. Coba kita langsung bahas, teman-teman. Nah, di sini ada teks paket sembako. Nah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun, sebuah perusahaan bermaksud membagikan paket sembako kepada sejumlah warga yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Ada beberapa yang sudah disiapkan, yaitu 240 mie instan ya, 270 kaleng susu dengan 180 minyak goreng. Banyak sembako, masing-masing jenis sembako pada tiap paket sama. Jadi isinya sama untuk setiap paket ya. Artinya banyak mie instan ini tiap paketnya sama, begitupun dengan susu dan minyak goreng. Nah, kemudian perusahaan ini akan membagikan paket sembako kepada 40 warga yang ada di sekitar dengan jumlah barang setiap paket yang diterima itu masing-masing sama banyak. Namun, barang yang akan dibagikan ini ternyata masih kurang jika harus dibagi rata. Barang yang harus dibeli lagi oleh perusahaan ini adalah apa saja yang kurang. Biasanya kalau soal seperti ini itu kebanyakan mengarahkan atau menggunakan KPK atau PB ya. Tapi di sini ternyata yang akan dibagikan itu sudah diketahui, berarti kita tidak perlu menggunakan FPB ya atau faktor persekutuan terbesar. Nah, berarti di sini kita hanya langsung membagi saja teman-teman ya. Misalkan 240 itu karena kita akan bagi rata kepada 40 warga ya. 240 dibagi dengan 40 ya. Berarti dapatnya ini adalah 6. Artinya ada 6 mie instan untuk setiap paketnya. Nah, kemudian 270 dibagi dengan 40, ini desimal ya. 6,75. Tidak mungkin kita bagi-bagi ini ya. Tidak mungkin dalam pecahan untuk susunya. Artinya kurang ya. Dan tidak mungkin juga dikurangi dari 70. Misalkan kita mau bagi 260. Kalau 260 bagi 40 ya bisa ya. Oh, 240 masuknya. 250 juga kemungkinannya bisa. Nah, tapi kan di sini yang harus diberi lagi. Berarti ini harus ditambah. Kira-kira berapa yang ditambahkan di sini supaya bisa dibagi 40? Yang dekat-dekat dengan dibagi 40 itu bisa 280. Ya. Kalau 280 dibagi 40 ini sudah dapat ya. Itu dapatnya 7. Ya, 7 kali 4 28. Nah, ini 7, ini 6. Artinya di sini kurang kurang 10 ya, kurang 10 kaleng untuk susunya. Ah, ini sudah ada ya, susu 10 kaleng ini juga dengan susu 10 kaleng ini jelas salah. Nah, kemudian yang satunya 180 dibagi dengan 40 berarti ini kisaran 4 komaan ya. Karena 4 kali 4 ini 16, 4,5. Yang bisa dibagi 40 itu yang dekat-dekat adalah 200 ya. 200 dibagi 40 dapatnya 5 ya. Nah, berarti di sini kurang 20 untuk minyak gorengnya. Jadi jawaban tepatnya di sini adalah bravo. Teman-teman bisa dipahami ya untuk nomor 6. Kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan. Ya, masih menggunakan teks yang sama di mana tersedia 40 bungkus untuk mie instan, 270 kaleng susu dengan 180 minyak goreng. Yang harus dibagi ini, ya dibagi jenis sembako pada tiap paket sama. Banyak mie instan tiap paket sama, begitupun dengan susu dan minyak goreng. Nah, yang mana di sini pernyataan yang benar? Nah, inilah yang kita menggunakan dengan FPB ya. Karena yang akan dibagikan di sini tidak diketahui. Teman-teman, masih ingat cara menentukan faktor persekutuan terbesar? Untuk menentukan FPB itu ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan pohon faktor atau dengan menggunakan tabel siluman, cara siluman ya. Coba kita siapkan dulu satu slide seperti ini, teman-teman. Tadi itu kan ada yang tersedia, coba kita back dulu ya. 240, 270 dengan 180. Kalau kita menggunakan pohon faktor, teman-teman ya, ini kita tidak usah jabarkan karena panjang, nanti kita jelaskan ya cara siluman ya. 240 kalau menggunakan pohon faktor nanti hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Kemudian 270 kalau menggunakan pohon faktor nanti kita dapatkan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali
5. Kemudian kalau 180, kalau menggunakan pohon faktor, nanti dapatnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ya. Sehingga FPB, cara menentukan FPB di sini adalah kita lihat yang mana di sini yang memiliki pangkat terkecil dan sama ya. Bilangannya sama dan memiliki pangkat terkecil. Nah, ya di sini yang pangkat terkecilnya adalah 2 ya. Ini 2. Kemudian di sini untuk 3-nya yang paling kecil adalah 3 dengan ini ya, dengan 5. Berarti 2 kali 3 kali 5 itu dapatnya 30. Berarti nanti kita bisa bagi menjadi 30. Kita kembali dulu, teman-teman ya. Nah, berarti di sini 240 dibagi dengan 30 dapatnya 8 ya. 8 kemudian 270 dibagi 30 dapatnya 9. Dan 180 dibagi dengan 30 dapatnya 6. Berarti coba kita cek. Jika setiap paket berisi ketiga jenis sembako, maka jumlah minimal susu yang dapat diberikan adalah 9 kaleng. Ini benar. Jika dalam satu paket tidak berisi minyak goreng, maka jumlah paket maksimal yang dapat diberikan adalah 30 paket. Coba kita kembali dulu yang tadi ya, untuk menjawab pernyataan 2 dengan 3. Nah, ini teman-teman, ada yang ketinggalan ya dengan menggunakan ya tabel suluman atau cara suluman, bagaimana cara menentukan FPB ya. Nah, seperti ini. Ini kita jajar dulu ya, 240 kemudian 270 dengan 180. Kita bagi dulu ya. Kita bagi yang pertama kita bagi 2. Nah, 240 dibagi 2 dapatnya 120. 270 bagi 2 dapatnya 135. Ini 90. Kemudian dibagi lagi yang bisa 2. Ini 60. 135 dibagi 2 tidak bisa, ditulis saja. 90 bagi 2, 45. Kemudian dibagi 2 lagi. 30 ini belum bisa. Nah, kemudian dibagi 2. 15. Ini 135, 45. Dibagi 2 tidak bisa lagi ya. Kita bagi 3 coba. 15 bagi 3 ini 5. 135 dibagi 3, 45. 45 dibagi 3, 15. Nah, kemudian dibagi 3 tidak bisa. Kita bagi 3 bisa. Ini tidak bisa ya. 45 bagi 3, 15. 15 bagi 3, 5. Kemudian dibagi 3 lagi bisa? Bisa. Ini dapatnya 5. Ini 5. Kalau tidak bisa dibagi, ditulis ulang ya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal dibagi 5 semuanya. Jadi 1, 1, 1. Ya, ini mungkin kelihatan panjang ya dibandingkan di sini, tapi ini adalah hasil akhir dari pohon faktor. Nah, untuk menentukan FPB, kita cari di sini bilangan yang bisa dibagi semuanya. Yang mana itu? Yang ini tentunya. Kemudian 2, yang mana lagi bisa dibagi semuanya? Nah, yang di sini ya. Bisa dibagi semuanya tadi dengan yang di sini. Nah, inilah kita kalikan. 2 kali 36 dikali 5, 30. Jadi PB sama dengan 30. Nah, tadi itu kan di pernyataan yang kedua adalah jika dalam satu paket tidak berisi minyak goreng. Berarti minyak gorengnya yang ini ya. Yang ini saja yang kita ambil. Berarti 240 tetap 30 paket, teman-teman. Karena 240 tadi itu pohon faktor. Ya, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4. Ya, coba kita tulis ulang dulu ya. Ini 240, 2 pangkat 4. Kemudian dikali 3, dikali 5. Kemudian untuk tadi yang minyak goreng berarti yang kaleng, yang susu ya. Susu ini 270. Ini 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Tetap kita menggunakan PB sebenarnya ya. Kita ambil yang 2 ini. Kemudian 3 dikali 5. Jadi sama saja ya. 30 paket juga yang bisa dibagikan. Meskipun tanpa minyak goreng. Kemudian jika dalam satu paket terdiri dari mie instan dengan minyak goreng. Ya, berarti yang ini 240 dengan 180. Ya, coba ya kita lihat ini. 240 ini 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5.
Ya, minyak gorengnya 180. Berarti di sini 2/2 dikali 3/2 dikali 5. FPB-nya untuk yang di sini, kita ambil tentunya yang 2/2 ya. Dikali 3 dikali 5. 2/2 4 dikali 3 12 dikali 5 berarti 60. Ya, kalau kita bagi ini 240 dibagi 60 itu dapatnya 4. Kemudian 180 dibagi 60 itu dapatnya 3. Kita cek jumlah minimal mie instan dalam setiap paket tidak lebih dari 2. Salah ya, ini malah kita dapatnya 4. Jadi pernyataan ini salah teman. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 7. Next nomor 8, silakan. Perhatikan informasi berikut. Rina membantu ayahnya mengecat satu dinding rumah yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 6 meter dan tingginya 3 meter. Di tengah dinding ini terdapat jendela kaca berbentuk persegi berukuran 1 meter kali 1 meter yang tidak dicat. Jika 1 liter cat ini bisa digunakan untuk mengecat 2 meter persegi, ya, berapa liter cat minimal yang diperlukan untuk mengecat di bagian dinding yang tidak tertutup jendela? Jadi yang tidak di luar jendelanya saja yang akan dicat. Kalau begitu untuk mengetahui luasnya yang akan dicat ya, luas yang akan dicat sama dengan tentunya luas persegi panjang 6 dikali 3 dikurangi dengan luas jendela 1 kali 1. 6 kali 3 18 dikurangi dengan 1 dapatnya 17 meter persegi. Nah, ini kan 1 liter cat untuk 2 meter persegi. Nah, ini kalau kita bagi 17 bagi 2 ya, itu sekitar 8,5 ya, 8,5. Nah, ini mesti dibulatkan dua kemungkinannya. Apakah dibulatkan menjadi 8 atau dibulatkan menjadi 9. Ya. Kalau 8 cat, ya 8 cat ini tidak cukup ya, tidak cukup. Jadi mesti minimal 9 liter cat yang akan dibeli ya. Charlie jawabannya. Bisa dipahami teman-teman ya logikanya. Nomor 9, silakan. Ya, di sini sekolah SMP Harapan baru saja menyelesaikan pembangunan kolam renang baru untuk kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran olahraga. Kolam renang tersebut memiliki bentuk persegi panjang dengan panjang 25 meter, lebarnya 10 meter dan kedalamannya ini 1,5 meter. Setelah selesai dibangun, kolam renang ini diisi penuh dengan air hingga mencapai kedalaman yang maksimal. Namun, karena akan digunakan oleh siswa kelas 7 untuk latihan dasar renang, air kolam ini dikuras sebagian sehingga ketinggian air hanya tersisa 1 meter saja untuk alasan keamanan. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah volume air yang masih tersisa di dalam kolam setelah dikuras? Ya, ini cukup mudah ya. Langsung hitung saja volumenya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 25, lebarnya 10, tingginya 1 berarti 250 meter kubik ya, atau 250 meter pangkat 3. Jawabannya alfa. Ya, bisa ya. Next, nomor 10, silakan. Ya, Banu memiliki sebuah toples berbentuk tabung seperti pada gambar di samping. Ia ingin mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis, sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan 3. Volume toples yang dimiliki Banu adalah berapa ya? Tanya Banu ya, karena Banu yang mengisi toplesnya dengan biskuit. Ya, dia yang mengisi, ya dia yang membeli biskuit, ya sementara kita yang ditanya. Tapi tidak apa-apa, kita bantu demi keamanan ya. Nah, berarti untuk nomor 10 ini kita langsung hitung volumenya saja ya. Volume tabung, yaitu rumusnya pi R kuadrat dikali T. Pi-nya boleh kita gunakan 22/7. R-nya berapa? R-nya ini setengah dari diameter berarti 8.
8 dikali 8 dikali tingginya 21. Ya, kita boleh gunakan pi-nya 22/7 ya, meskipun R-nya bukan kelipatan 7. Tapi di satu sisi ada perkalian yang bisa dibagi 7 ya. Jadi bisa ya, boleh. Ini bisa kita coret manja, 21 bagi 7, 3. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. 22 dikali 8, ini coba 16, 1, ini 176, dikali 24. 8 kali 3, 24. 6 dikali 4, 24. Cari yang ada ekornya 4, ini dengan yang ini salah ya. Kemudian 7 kali 4, 28, tambah 2, 30. Ini dapatnya 7. 12 simpan 1. 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. Kemudian 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. Berarti 4, 2, 2, 4. Charlie jawabannya ya. Nomor 11, silakan. Ya, ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga satu kemasan biskuit adalah Rp6.000. Jika Banu hanya memiliki uang Rp100.000, maka banyak kemasan biskuit yang dapat dibeli paling banyak adalah berapa? Ya, tanya lagi Banu. Ini tinggal dibagi saja ya, 100.000 dibagi dengan 6.000. Ya, nolnya dicoret 3 ya, berarti 100 per 6. Kira-kira berapa? Ini 1 kali 6, 6 dikurang 40. 40 dibagi 6 kira-kira dapat 6. Ya, 6 kali 6 ya 36. Ini 4 lagi. Oh, ini berulang terus ya. Oke, sekitar 16,66 dan seterusnya. Ya. Atau bisa dibulatkan menjadi 16 saja ya. Kalau dibulatkan menjadi 17 tidak cukup uangnya. Kalau 17 itu berarti nanti harusnya lebih dari 100.000, teman. Jadi jawabannya bravo, 16 kemasan. Nomor 12, silakan. Ya, ketika Banu membeli biskuit, ternyata dia tidak mengetahui jumlah biskuit yang ada di dalamnya. Ya, sudah jelas ini ya. Tidak mungkin kita buka dulu kemasannya untuk dilihat, terus dibungkus lagi, ditutup kembali. Jika ukuran kemasan diilustrasikan sebagai berikut ya, berapa jumlah semua biskuit yang ia beli seharga 100.000 tadi. Tadi kan dia beli berapa kemasan yang dia beli lagi, teman-teman? 16 kemasan. Ya, satu kemasan itu isinya 4 biskuit ternyata ya. Jadi 16 dikali 4 berarti 64 buah biskuit. Jawabannya Charlie. Ya, bisa ya? Nomor 13, silakan. Ya, nomor 13 ini kita jadikan dulu oleh-oleh ya. Nanti di kesempatan berikutnya kemudian kita jelaskan.